kejujuran ini fitrah. Karena itulah esensi dari sebuah ajaran agama ini salah satunya adalah as-sidqu. Pantaslah kalau Allah mengatakan wa kunu ma'as-shadiqin. Hendaklah kamu bersama orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Terkenalnya seorang khalifah bernama Umar bin Abdul Aziz karena as-sidqu, karena kejujuran. Ketika dia memimpin menjadi khalifah, ada sebuah cerita anaknya datang ke hadapannya, langsung dimatikan lampu. Kenapa dimatikan lampu? Dia jujur. Ini urusan apa? Urusan pribadi atau urusan negara? Urusan pribadi, dimatikan lampu. As-sidqu, kejujuran. Nah, syarat daripada Rasulullah menjadi pemimpin itu adalah sidik, amanat, tabligh, fatanah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh di masjid yang menjadi kebanggaan kita bersama, Masjid Darussalam. Mudah-mudahan di Ahad subuh ini kita selalu dalam rahmat kasih sayang Allah, selalu mendapatkan barakah di usia dalam suasana di subuh dan sepanjang hari ini. Dan tentu kita berharap mudah-mudahan Allah meluruskan niat kita untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, hari ini bertepatan dengan awal bulan Sya'ban 1445 Hijriah. Dalam hitungan perjalanan satu bulan ini kita akan melewati bulan Sya'ban dan akan bersama-sama memasuki bulan yang insyaallah kita rindukan bersama, yaitu bulan Ramadan. Rasulullah pernah menyatakan, atakum Ramadan syaidus syuhur fa marhaban bihi wa ahla, marhaban ya Ramadan. Ketika Rasulullah berada di bulan Sya'ban terutama, maka tidak ada kegiatan lain kecuali menghadirkan, meniatkan diri, bertekad, berazam untuk menata diri, menata hati dalam rangka memasuki dan menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Karena bulan Ramadan itu adalah bulan suci, hanya pantas dimasuki oleh orang-orang yang memproses dirinya untuk menjadi orang yang suci. Karena itu di awal bulan Sya'ban ini mari kita bersama-sama melakukan tazkiyatun nufus, mensucikan diri kita masing-masing untuk sekaligus diniatkan menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Di suasana Ahad subuh ini
sebagaimana menjadi maklum kita bersama bahwa untuk menjadi orang yang dicintai oleh Allah, menjadi kekasih Allah, selalu diuji dengan bermacam-macam ujian Allah. Ujian Allah itu hanya bisa kita lakukan manakala kita kembali melakukan satu amalan, cara hidup, cara beragama, contoh langsung dari Rasulullah. Di dalam Al-Quran ada satu esensi yang penting bagi kita untuk mengukur apakah kita ini termasuk orang yang mendapatkan hidayah, mendapatkan rahmat dari Allah. Salah satunya tersebut di dalam surat At-Taubah ayat 119. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Kalimatnya pendek, tetapi setiap yang diawali dengan kalimat amanu itu persoalan yang sangat-sangat penting. Ketika Allah menyatakan bertakwa kepada Allah, kemudian diikuti dengan kalimat wa kunu ma'as-shadiqin, jadilah kamu bersama orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Peristiwa Isra dan Mi'raj disampaikan oleh Rasulullah setelah pagi harinya kepada para sahabat. Sahabat saling berpandangan, apa benar ini? Tetapi ada satu sahabat yang dekat dengan Rasulullah, imannya luar biasa. Dialah Abu Bakar. Ketika Rasulullah menyampaikan surat Al-Isra ayat 1 yang menceritakan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dari langit 1 sampai 7 ke Sidratul Muntaha, kembali lagi, Abu Bakar membenarkan itu. Jangankan peristiwa Isra dan Mi'raj yang disampaikan oleh Rasulullah, tetapi lebih daripada itu, Abu Bakar sangat mempercayainya, sangat meyakininya. Maka kemudian Rasulullah memberi gelar Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar yang pertama kali membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Apa yang kita tangkap pada jamaah, bahwa esensi dari sebuah kemantapan kita di dalam berislam dan beriman itu, manakala ada kalimat as-sidqu, kejujuran, pembenaran, dan itu memang fitrah. Jadi setiap orang itu sudah berjanji di hadapan Allah, alastu bi rabbikum. Allah dulu pernah bertransaksi kepada kita, apakah kamu mengakui aku sebagai Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Kita sudah membenarkan itu. Karena itulah kemudian Abu Bakar ini menjadi orang yang sangat mempercayainya. Waktu itu Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah bersama Abu Bakar. Putrinya juga menjadi istri Rasulullah, Siti Aisyah, dan dia wafat dikuburkan di samping Rasulullah. Subhanallah. Ketika Rasulullah sakit, yang menggantikan imam di depan kurang beberapa hari sebelum Rasulullah wafat adalah Abu Bakar. Pada waktu subuh yang menjadi imam adalah Abu Bakar, Rasulullah menjadi imam juga di sampingnya adalah Abu Bakar. Apa yang dapat kita tangkap? As-sidqu. Ternyata esensi di dalam beragama ini adalah kejujuran. Kejujuran ini menjadi mahal ketika dihadapkan dengan bermacam-macam narasi-narasi di hadapan kita. Karena itulah Rasulullah pernah mengatakan, iyyakum bis-sidqi,
hendaklah kalian melakukan as-sidqu, kebenaran itu, kejujuran itu di saat ada sesuatu yang kadang-kadang menggirukan di depan mata kita, di hadapan diri kita. Karena Rasulullah pernah mengatakan juga, fa inna sidqa yahdi ilal bir. Karena kejujuran, kebenaran itu adalah mengantarkan kamu menjadi orang baik dan dianggap baik. Fa innal birra yahdi ilal jannah. Kebaikan, kamu menjadi orang baik, itulah yang mengantarkan kamu menjadi ahlul jannah, calon penghuni surga. Jadi para jamaah, kejujuran mengantarkan kita menjadi orang baik, dan kebaikan itulah yang mengantarkan kita menjadi ahlul jannah, calon penghuni surga. Kebalikan dari as-sidqu itu adalah kadzib, kebohongan. Jangan berbuat kebohong, kata Rasulullah, karena kebohongan itu yahdi ilal fujur. Kebohongan itulah yang membuat kamu itu banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran, sesuatu yang di luar ajaran Islam. Dan kebohongan fujur itulah yahdi ilan nar, yang mengantarkan kamu menjadi penghuni neraka. Naudzubillah. Jamaah rahimakumullah, ketika Rasulullah masih muda, sudah orang-orang Arab, tokoh-tokoh kafir Quraisy itu mengakui ini orang baik, kejujuran, kemudian menarik simpati masyarakat tokoh-tokoh Quraisy pada waktu itu, termasuk istri Rasulullah bernama Siti Khadijah itu, seorang bangsawan, seorang yang memiliki kekayaan yang luar biasa, terhormat, kagum kepada Rasulullah. Apa yang membuat kagum? As-sidqu, kejujuran, kebenaran yang muncul dari pribadi yang luhur dari Rasulullah. Seluruh para nabi itu punya as-sidqu, kejujuran. Ketika Nabi Adam terusir dari surga, dia mengakui jujur dirinya berbuat salah, sehingga berdoa, Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jujur salah. Kemudian dia bertobat. 350 tahun baru ketemu dengan istrinya. Nabi Yunus juga begitu. Ketika dia berhadapan dengan umatnya dan hampir dia tidak mampu, dia kemudian menyeberangi sebuah lautan, dilemparkan ke laut, maka kemudian jujur dia, salah saya ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, aku telah berbuat zalim ya Allah. Kejujuran ini fitrah. Karena itulah esensi dari sebuah ajaran agama ini, salah satunya adalah as-sidqu. Pantaslah kalau Allah mengatakan wa kunu ma'as-shadiqin, hendaklah kamu bersama orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Terkenalnya seorang khalifah bernama Umar bin Abdul Aziz karena as-sidqu, karena kejujuran. Ketika dia memimpin menjadi khalifah, ada sebuah cerita, anaknya datang ke hadapannya, langsung dimatikan lampu. Kenapa dimatikan lampu? Dia jujur. Ini urusan apa? Urusan pribadi atau urusan negara? Urusan pribadi, dimatikan lampu. As-sidqu, kejujuran. Nah, syarat daripada Rasulullah menjadi pemimpin itu adalah sidik, amanat, tabligh, fatana. Disebut pertama kali adalah as-sidqu. Pemimpin itu adalah as-sidqu, kejujuran. Kalau sudah jujur, maka dia bisa untuk memperbaiki diri, keluarga, dan umat yang ada di sekitarnya. Karena itulah pemimpin terkecil pun di dalam rumah tangga adalah kejujuran, as-sidqu. Jamaah rahimakumullah,
Ada beberapa dimensi dari as-sidqu ini, kejujuran ini. Ada namanya sidqul iman, kejujuran di dalam menata diri menjadi orang yang beriman. Kita mendapatkan berita tentang surga, neraka. Ada baik, ada buruk, ada hak, ada batil. Ada kehidupan setelah alam dunia. Namanya alam kubur, alam barzah, yaumul mizan, yaumul akhirah. Nah, orang yang beriman salah satunya adalah as-sidqul iman. Dia punya kejujuran di dalam keimanannya. Dia langsung percaya. Padahal belum mengalami itu. Bagaimana suasana di kubur, bagaimana suasana di barzah, bagaimana suasana yaumul mizan, tidak pernah mempertanyakan diskusi seperti apa. Nah, inilah namanya sidqul iman. Tidak mudah pada jamaah rahimakumullah, kecuali orang-orang yang telah mendapatkan hidayah petunjuk dari Allah. Karena itulah di dalam surat Al-Hujurat ayat 15, ulaika humus shadiqun, merekalah orang-orang yang benar di dalam keimanannya kepada Allah. Itu yang pertama. Ada namanya sidqul fikrah, kejujuran di dalam memahami ajaran agama ini. Di perkembangan terakhir ada banyak pemikiran-pemikiran yang berkembang. Mungkin karena pengaruh duniawi yang berlebihan, kebebasan berpikir, ada namanya kelompok Islam liberal. Dia tidak jujur. Tiba-tiba punya pemikiran-pemikiran yang berseberangan dengan norma agama. Boleh perempuan jadi imam, kemudian hal-hal yang sifatnya sudah ditentukan secara paten dalam agama, dia coba analisa dengan akalnya. Nah, as-sidqul fikrah ini, kejujuran di dalam berpikir yang islami, dia akan merujuk kepada firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 161, Kul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim qiyaman millata Ibrahim hanifah. Jadi kehidupan sehari-hari ini para jamaah harus muncul di dalam pikiran kita sidqul fikrah, pengakuan. Katakan Muhammad kepada semua umat manusia, harus mampu mengatakan hadani rabbi ila siratin mustaqim. Aku ini telah mendapatkan petunjuk dari Allah, cara berpikir yang benar, cara mengakui akan kebesaran Allah, sehingga dia mampu mengatakan qalu sami'na wa ata'na. Ya Allah, aku telah mendengarkan, aku telah mengakui, dan aku akan mentaati. Itu di alam fikir orang-orang yang berpikir sidqul fikrah, berpikir jujur di dalam pikiran kita. Kadang-kadang ke dalam diri kita tak benar ya, apa benar ya kira-kira. Nah, itu yang kemudian perlu kita luruskan. Beneran tak saya berdoa sekian kali kok tidak ada hasil? Nah, ini pragmatisme. Orang yang berpikir pragmatisme itu sesuatu yang menguntungkan di depan kita, sesuatu yang membuat dirinya punya fasilitas, itu dianggap kebenaran. Ketika orang berdoa berkali-kali pun tidak ada jawaban, dianggap salah. Bahaya pada jamaah. Pragmatisme ini berbahaya sekali. Mulai dari materialisme, kemudian pragmatisme, ada namanya hedonisme. Dia berpikir duniawi, dia berpikir kebenaran itulah yang sifat yang tampak, kemudian dia yang bersenang-senang, hedonisme. Nah, Allah menyatakan bahwa bagaimana imam tadi membacakan surat Maryam itu, Nabi Zakaria berdoa sudah hampir 100 tahun, rambutnya sudah memutih, tulangnya sudah mulai lemah,
Aku tidak pernah berbosan untuk berdoa kepada Engkau ya Allah, sekelas Nabi. Jadi pikirannya itu yakin betul bahwa apa yang dikerjakannya itu pasti benar, dan tidak harus menunggu jawaban besok, bulan depan. Apa yang dikerjakannya itu sesuatu yang harus menghasilkan. Tidak. Itulah yang tertanam di dalam kejujuran sidqul fikrah, berpikir jujur di dalam pikiran kita. Itu yang kedua berjamaah. Kemudian ada namanya sidqul kalam, kejujuran di dalam menyampaikan kebenaran. Apakah di tengah orang banyak, apakah seorang diri, menyampaikan kebenaran. Ketika ada seorang penggembala yang banyak gembalanya itu, tiba-tiba Khalifah Umar bin Khattab mendekati seorang anak muda yang penggembala itu. Sekian ribu gembalaan itu, dia menguji keimanan, kejujuran dari anak muda ini. Hai anak muda, betapa banyak kau memelihara kambing sekian itu? Apa majikanmu tahu? Tidak tahu, wahai orang baik. Di depannya itu tidak tahu khalifah itu. Cobalah kau jual satu, aku beli satu. Kan tidak ada yang melihat. Majikanmu juga tidak mungkin tahu. Apa jawaban anak muda itu? Aina Allah? Kalau itu di mana Allah itu? Luar biasa para jamaah. Dia bisa mampu berbuat curang, tetapi dia mengatakan aina Allah, di mana Allah itu? Luar biasa. Seorang khalifah menguji keimanan rakyatnya untuk membeli satu kambing saja dari sekian ribu. Itu tidak ada yang tahu, majikan tidak tahu. Tiba-tiba mengatakan dia, aina Allah, di mana Allah itu? Yang kesimpulannya bahwa Allah itu tahu apa yang dikerjakan, kejujuran di dalam perkataan, berbuat sesuatu yang luar biasa menarik. Kemudian yang terakhir, dimensi kejujuran itu adalah sidqul amal. Jadi perbuatan itu harus paralel antara apa yang ada di pikiran, apa yang diucapkan, dan apa yang kita amalkan. Dalam surat As-Saff ayat 2, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Kalau kita sudah punya keyakinan, bertekad, salat subuh itu bagus untuk berjamaah. Tidak ada tawar-tawar lagi, ya dikerjakan. Salat di awal waktu itu sesuai dengan sunnah Nabi. 3 amalan utama yang afdal dalam kita berislam, beribadah itu disebut pertama kali adalah as-salatu ala waqtiha, birrul walidain, jihad fi sabilillah. Disebut pertama kali adalah as-salatu ala waqtiha, benar itu, dalam pikiran benar, dalam keilmuan benar, tetapi menuntut as-sidqul amal. Jadi kejujuran bagaimana agar pikiran pembenaran diucapkan itu benar, tapi juga diamalkan dalam kehidupan nyata. Dengan demikian para jamaah rahimakumullah, di awal tanggal 1 bulan Sya'ban ini kita niatkan menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Dalam hitungan 1 bulan kita sudah insyaallah ketemu dengan melakukan tazkiyah, pensucian. Dan bulan Ramadan itu adalah mengantarkan kita menjadi orang yang as-sadiqun, orang yang jujur. Ketika berbuka, kalau belum waktunya, kurang 1 detik, belum, kejujuran itu. Ketika sudah terdengar suara adzan maghrib, maka kita bersama-sama bismillahirrahmanirrahim menyantap makan yang sama. As-sidqu, kejujuran. Dan kejujuran itu mengantarkan kita menjadi orang baik. Kebaikan itu mengantarkan kita menjadi ahlul jannah, penghuni surga. Mudah-mudahan di awal bulan Sya'ban ini kita memproses diri tanpa kemudian terpengaruh dengan suasana hiruk pikuk yang akan terjadi dalam beberapa hari ke depan ini. Kokoh istiqamah
di dalam kejujuran kita, yang yakin apa yang kita kerjakan itu dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu ikuti sebuah amalan, pekerjaan yang kamu tidak tahu, tidak bisa memahami, karena pendengaran kamu, penglihatan kamu, hati kamu di dalam memahami itu, kullu ulaika kana anhu mas'ula, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Nanti tangan akan melapor kepada Allah dalam surat Yasin. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ketika itu mulut dikunci, tangan akan melapor kepada Allah, ya Allah, tanganku dulu melakukan ini, memilih ini, gambarannya itu. Kaki juga akan menjadi saksi. Wa tashhadu arjuluhum, ya Allah, betul aku yang mengantarkan, kakiku bergerak. Bima kanu yaksibun, atas apa yang dikerjakan oleh kita selama hidup di dunia ini. Barangkali itu sebagai satu pemahaman awal ketika berada di awal bulan Sya'ban ini. Dan sekali lagi, mari kita bersama-sama kokoh diri kita, mengawal keislaman kita, keimanan kita, untuk menjadi orang yang as-sadiqun, orang-orang yang diistimewakan oleh Allah, dan insyaallah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.